بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس خنفتنا عزكم الله. أيها الطلبة, alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Rabiul Tsani 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 November 2020 Masehi, kita akan memulai mengkaji sebuah kitab, sebuah risalah yang antum semuanya tahu asal muasalnya adalah silsilah nasihat yang saya tulis via WhatsApp di grup Tulab Al-Bayyinah berbahasa Arab yang dimulai awal kali saya menulis silsilah itu pada tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah atau 1 September 2020 Masehi. Berkala terkumpul itu silsilah sampai menjadi 50 silsilah yang kemudian oleh para ikhwal fudala jazakumullahu khairan mereka kumpulkan jadi satu, di PDF-kan, kemudian di print out. Kita akan memulai mengkaji kitab ini. Kita baca lafaz per lafaz, kita ta'liq secukupnya. Dan sebelum kita memulai, ada sebuah tanbih penting, yaitu bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah faedah ilmiah mahdhah, semata-mata faedah ilmiah yang berkaitan dengan ilmu, yang terkait dengan ayyamul fitan, di masa-masa fitnah. Sedikit pun tidak ditujukan kepada orang tertentu atau tempat tertentu atau pihak tertentu. Merupakan faedah umum, kaidah umum secara ilmiah yang kita kaji, yang kita pelajari, dan harapan supaya kita membangun semuanya di atas dasar ilmu. Maka saya tekankan di sini, barang siapa yang kemudian ini atau penjelasan singkatnya menjadi bahan untuk fitnah, membuat fitnah tengah-tengah kaum muslimin, terutama salafiyin, atau menggunakannya sebagai bahan untuk menghukumi atau menghakimi atau menvonis pihak-pihak tertentu dengan ta'yin, maka dia adalah seorang yang fattan, tukang fitnah. Kita gak ridha dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Barakallahu
fikum. Langsung kita mulai. Fa'aqul bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini barakallahu fikum yang masyhur dengan khutbatul hajj. Bahkan untuk dibaca pada hajat, baik pada muhadarah, pada durus, atau pada akad nikah, atau yang lain. Dan itu hukumnya sunnah. Lafaz khutbahnya seperti yang antum lihat dalam risalah sajakan. Datang dari jumlah sahabat dan dijadikan satu takhrijnya oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam risalah khusus tentang takhrij khutbatul hajah. Barakallahu fikum. Fa'aqul, saya katakan setelah itu, faqad thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun fi dzikril fitan. Sungguh telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang cukup banyak yang menyebutkan masalah fitnah. Minha di antaranya adalah ma jaa fi sahih Muslim, apa yang datang dalam sahih Muslim. Ini disebutkan di sahih Muslim nomor hadis 118 pada Kitabul Iman. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau bersabda, badiru bil a'mal, hendaklah kalian bergegas, bersegera. Al mubadarah usara'ah, bergegas, bersegera. Bil a'mal, untuk melaksanakan amal-amal. Fitanan, sebelum adanya fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu kafira, pagi hari orang itu mukmin dan sorenya dia kafir. Wa yumsi, bukan dalam artinya au yumsi, dengan au syak, keraguan dari sang rawi. Demikian dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau dia bersore hari dalam keadaan mukmin, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi aradhin minad dunya, dia menjual agamanya dengan materi dunia. Baik. Hadis ini barakallahu fikum ada beberapa ta'liq sedikit. Yang pertama ialah pada kata-kata yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Kata-kata al-kufur di sini meliputi dua kemungkinan. Ihtimal yang pertama adalah al-kufrul akbar. Kufur akbar yang mengeluarkan pelaku dari Islam.
dia murtad dari Islam karena fitnah dunia yang melanda. Dan terjadi pasca wafatnya Rasulullah SAW, beberapa pihak yang murtad dari Islam karena fitnah. Dan juga pada masa-masa lalu dan juga masa-masa sekarang ini banyak pihak yang dulunya Muslim menjadi syuyu'i, komunis, ada yang murtad, ada yang lain-lain dan fitnahnya. Ini ihtimal yang pertama. Paginya mukmin, sorenya kafir, atau sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Yang kedua adalah al-kufur asghar. Ada ihtimal kufur di sini adalah kufur asghar. Ini yang menimpa para usat, ahli maksiyah, ya, terfitnah karena dunia. Dan juga ahlul bid'ah, ashabul ahwa'i wal bid'ah, terfitnah dikarenakan dunia. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di malzamah beliau dengan judul At-Tathabbut fi Syariah Al-Islamiyah wa Mauqifu Abil Hasan minhu. Halaman yang kedua. Ini malzamah menjelaskan tentang prinsip Ahlus Sunnah terkait dengan bab tatsabbut dan bantahan kepada tatsabbut ala Abul Hasan Al-Ma'ribi, seseorang yang telah divonis mubtadi oleh para ulama pada masa itu. Baik. Kemudian talik yang kedua adalah barakallahu fikum makna umum daripada hadis ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua halaman 150 menjelaskan makna al-hadis al-hathu 'ala al-mubadarati ila al-a'mali as-salihati qabla ta'adzuha wal inshighali anha atau wal ishtighali anha bima yahdutsu minal tanisyaghilati al-mutakathirati al-mutarakikatarakumi zalamil laylil muzlim la al-muqnir. Beliau mengatakan makna hadis adalah al-hath 'alal mubadarah, anjuran, hasungan untuk bergegas bersegera ilal a'mal salihah, untuk mengerjakan amal yang saleh qabla ta'adzuriha, sebelum ada uzur, wal istighali anha, tersibukkan dari amal saleh, bima yahdutsu minal fitan syaghilah, dengan apa yang terjadi dalam fitnah yang menyibukkan, al-mutakatsirah yang begitu banyak, al-mutarakimah yang bertumpuk, ya, yang bertumpuk-tumpuk, yang tumpang tindih, katarakimi dhalamil lail muzlim, seperti bertumpuk tindihnya kegelapan malam yang pekat, lukmir, bukan malam yang ada bulan purnamanya. Demikian Muslim juz yang kedua halaman 150. Saya teruskan setelah itu. Fa'aqul hadzal haditsu fi bayan. Hadis ini padanya ada penjelasan tentang beberapa perkara. Yang pertama, annal fitana katsira. Fitnah itu baik. Diambil dari kata-kata fitanan, menggunakan bentuk jamak, banyak berarti. Yang kedua, annal fitana muzlimatun la ya'rifuha kullu ahad. Maksudnya fitnah itu muzlimah, gelap, tidak dikenali oleh semua orang. Ini dari kata-kata fitanan, dia menggunakan bentuk nakirah dengan tanwin. Nakirah enggak jelas. Juga dikuatkan dengan lafaz qaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap. Sehingga dia muzlimah, nakirah, gelap, enggak jelas. Enggak dikenal oleh semua orang. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan fitanun 'azimah, fitanun muzlimah, fitanun muzlimah, fitnah yang gelap, la yahtadil insanu fiha
ila tariqis sahih. Seorang insan tidak mendapatkan petunjuk pada fitnah-fitnah itu ke jalan yang benar. Li'annaha multabisatun, dikarenakan fitnah itu samar. Illa man a'tahu Allahu ilman wa fiqhan wa amalan salihah yanju bihi min hadhil fitan. Kecuali orang-orang yang Allah anugerahkan kepada dia ilmu, fiqh, dan amal soleh. Yang dengan itu semua, dia akan selamat dari fitnah-fitnah ini. Ini beliau sebutkan dalam kitab beliau, Syarah Kitabul Fitan wal Hawadith. Di halaman yang ke-11. Yang ketiga, annal fitana tatra. Fitnah itu deras. Namanya tatra. Datang bertubi-tubi. Deras. Watatawatar juga sama. Tatawatar itu mutawatir. Datangnya terus menerus. Satu demi satu, silih berganti, berdatangan fitnah itu. Ba'duha asyaddu zulmatan min ba'dhin. Sebagian fitnah itu lebih gelap dibandingkan dengan yang lainnya. Kaqita'il laili, seperti potongan-potongan malam. Kullama ishtaddal lailu, setiap kali malamnya semakin larut, ishtadda zulmatan, semakin gelap malam tersebut. Ini menggambarkan kengerian yang terjadi pada fitnah yang ada. Yang keempat, ini poin yang ketiga diambil dari kata-kata qita'il lailil muzlim. Yang namanya qita' itu qita'ah, potongan-potongan. Semakin malam semakin gelap, semakin malam semakin gulita, semakin malam semakin pekat. Ya, sebagaimana fitnah semakin lama semakin gelap, semakin pekat. Yang keempat, annan nasa yatasaqatun, bahwasanya umat manusia yatasaqatun, saling berguguran, saling berjatuhan, wa yataghayyaruna 'indal fitan, dan mereka berubah ketika fitnah. Yang kelima, sur'atut tasaqut wa taghayyur 'indal fitan, cepat sekali fenomena berjatuhan itu. Wa taghayyur, dan fenomena perubahan orang 'indal fitan, ketika fitnah. Yang keenam, zikru as-sabil wahid, penyebutan satu-satunya sabab dalam hadis ini yang disebutkan. Fi man saqata fil fitan, tentang orang-orang yang jatuh dalam fitnah-fitnah. Wahuwa, yaitu bai'ud dini wal aqidati li ajli dunia. Dia menjual agama dan akidah dikarenakan dunia. Ini pada kata-kata yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Dan yang ketujuh, zikrul makhraji minal fitan, penyebutan solusi jalan keluar dari fitnah-fitnah. Wahuwa, yaitu al-mubaratu ilal a'mal, yaitu bergegas untuk beramal. Ini diambil dari awal hadis, badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mal. Itu solusi yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW untuk selamat dari fitnah, yaitu bergegas untuk beramal. Fa'aqul wal muradu bil a'mali huna. Dan yang dimaksudkan dengan kata-kata al-a'mal di sini adalah al-a'malus shalihah, amal soleh. Jadi dikatakan di awal oleh Imam Nawawi al-a'malus shalihah. Saya tambahkan di sini al-muwafiqatu lis-sunnati mal ikhlas. Amal soleh yang sesuai dengan sunnah disertai dengan keikhlasan. Itu namanya amal soleh. Dua syarat ada padanya, ikhlas dan muwafaqatus sunnah. Qal fa'aqul fatashmulu jami'al ma'murati bimtithaliha. Maka amal soleh tadi meliputi semua yang diperintahkan dalam agama ini dengan cara melaksanakannya. Wal manhiyati bisyinabiha, dan meliputi semua larangan-larangan agama dengan menjauhinya. Melaksanakan perintah itu amal soleh. Menjauhi larangan karena tahu itu larangan agama, itu adalah amal soleh. Adalah amal soleh.
Ini hadis yang pertama. Yang kedua, wa jaa'a 'inda Muslimin min hadits Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ada yang kurang kata-kata anhu di buku saya. Radhiyallahu anhu, saqat kata-kata anhu. Dan datang dalam Sahih Muslim, lihat hadis nomor 2949. 2949. Ya, dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya." Ibadah di masa haraj itu seperti berhijrah kepada aku. Al-haraju huwal qatl wal qital wa muqaddimatuhuma minal fitani wal hawadith. Yang namanya haraj adalah pembunuhan, peperangan, dan muqaddimahnya dalam bentuk fitnah dan peristiwa-peristiwa. Tafsir ini penggabungan antara hadis dan keterangan para ulama. Adapun hadis menerangkan al-harj wal qatl wal qital. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor hadisnya 2888. Itu tartib hadis Sahih Muslim tanpa pengulangan. Pada yang yang dari mulai awal sampai akhir diulang-ulang, itu nomor hadis 7257. Tartib di bab itu nomor 18. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan dalam sabdanya, la taqumus sa'atu hatta yakthurul haraj. Tidak akan bangkit hari kiamat hingga banyak al-haraj. Qalu, mereka bertanya, wa mal haraju ya Rasulullah? Apa itu al-haraj wahai Rasulullah? Qal, beliau mengatakan al-qatl, pembunuhan. Itu makna al-haraj dalam hadis, al-qatl wal qital. Adapun terkait dengan muqaddimahnya dalam bentuk fitnah dan hawadits, disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis Ma'qil bin Yasar, beliau mengatakan al-muradu bil haraji huna al-fitnah. Yang dimaukan dengan al-haraj di sini adalah fitnah. Wa ikhtilatu umurin nas, dan bercampurnya kondisi umat manusia. Disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim di juz yang ke-18 halaman 86 indal hadis. Sehingga saya gabungkan jadi satu, al-haraj adalah al-qatl wal qital wa muqaddimatuhuma minal fitani wal hawadits. Tayyib. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi, ini hadis ada anjuran, ya, anjuran untuk banyak beribadah kepada Allah di masa-masa haraj. Di masa-masa haraj. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah sisi keutamaannya. Beliau mengatakan wa sababu kathrati fadl ibadati fihi anna an-nasa yaghfaluna anha wa yashghaluna anha wa la yatafarrahu laha illa afad. Dan sebab banyaknya keutamaan ibadah di masa haraj ialah bahwasanya umat manusia lalai dari ibadah di masa itu. Mereka tersibukkan dari ibadah di masa itu. Wala yatafarrahu laha illa afrad. Dan tidak ada yang fokus menyibukkan diri dengan ibadah kecuali beberapa orang saja. Karena banyak yang lalai, maka besar keutamaan. Saya katakan setelah itu dari An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim juz yang ke-18 halaman 86 indal hadis. Wal muradu bil ibadati huna, dan yang dimaksud dengan ibadah dalam hadis ini umum. Lafadznya al-ibadah istighraqil jins, umum. Tashmulu kulla ma yuhibbuhu Allah wa yardah, meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah.
minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah, berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang zahir dan yang batin. Ini yang maklum di kalangan itu semua diambil dari definisi ibadah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Ubudiyah. Dan dinukil oleh para ulama dalam banyak tulisan mereka ketika membahas masalah ibadah menggunakan definisi ini. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahir wal batinah. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Taala, baik itu ucapan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin, sehingga umum semua ibadah. Qa'aqul al-haditsu fihi bayanun anna al-ishtighala bil ibadati ayyam al-fitan wal haraj ajruhu 'azim kal hijrati ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini padanya ada penjelasan bahwasanya menyibukkan diri dengan ibadah pada masa atau hari-hari fitnah dan hari-hari haraj, ajruhu 'azim, pahala yang sangat agung, yang sangat besar. Seperti pahala berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah amalan yang hanya terjadi satu kali di era sahabat, hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak terulang lagi sampai hari kiamat nanti, dikarenakan Makkah sudah menjadi dari Islam, negara Islam. Maka umat Islam setelah itu tidak bakal mampu mengamalkan seperti amal itu. Itu keutamanya para sahabat muhajirin. Namun secara pahala mereka bisa melakukannya dengan melaksanakan riwayat ini, hadis ini. Sibuk dengan ibadah kepada Allah dengan rakam ibadah di ayyamul fitan, di ayyamul haraj. Pahalanya seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqul wa fihi bayanun anna as-salamata minal fitani wal haraj innama hiya bil iqbal al ibadah, dan padanya pun ada penjelasan yang ini dari mafhum hadis. Ya, mafhum hadis bukan dari nas hadis. Ada penjelasan anna as-salamata minal fitani wal haraj, bahwasanya keselamatan, selamat dari fitnah dan haraj adalah innama hiya bil iqbal al ibadah, yaitu dengan cara kita fokus, ya, kita menghadap untuk beribadah kepada Allah semata, sibukkan dengan ibadah. Ini akan selamat dari yang namanya haraj insyaallah. Wa min afdal ibadati wal a'mal salihati al-ihtimamu bil ilmi syar'i, dan termasuk ibadah yang paling afdal, amal saleh yang paling afdal ialah al-ihtimam bil ilmi syar'i, memiliki perhatian khusus dengan ilmu syar'i, ta'alluman dengan cara mempelajarinya, wa ta'liman dengan cara mengajarkan ilmu itu, wa nasran menyebarkan ilmu tadi, wa da'watan dan mendakwakan ilmu tadi, wifqa manhaj salaf, sesuai dengan manhaj salaf. Ini perkara yang maklum di kita semua terkait dengan masalah fadilahnya ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Di kalangan para ulama, satu ilmu itu lebih afdal daripada an-nawafil, ibadah-ibadah nafilah. Muzakara ilmu, membahas sebuah ilmu, murajaah sebuah ilmu, itu lebih afdal daripada an-nawafil. Apalagi itu ilmu yang syar'i. Kemudian barakallahu fikum, sebagai penambahan, ilmu di sini, ilmu syar'i itu umum, meliputi semua ilmu syar'i. Dari mulai ilmu yang inti, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ya, tafsir Quran, syarah hadis, tentang masalah akhlak wal adab. Juga meliputi ilmu alatnya, ilmu lughah, belajar nahwu, belajar sharaf, dan yang terkait dengannya, belajar usul hadis, ilmu hadis, usul fiqh, kaidah fiqh, usul tafsir, wahakala. Umum. Dan termasuk di dalamnya adalah ilmu rudud namanya. Ilmu rudud, ilmu terkait dengan bantahan-bantahan kepada kebatilan, pemahaman yang batil, atau sebuah kitab yang
padanya ada kemungkaran dan penyimpangan padanya, atau seseorang yang menyimpang atau kelompok yang menyimpang. Namanya ilmu rudud. Dan ini dipelajari dari rudud ilmiah min ulama'i ahli sunnah. Bantahan-bantahan ilmiah yang datang dari para ulama-ulama sunnah yang membantah sebuah pemahaman atau sebuah kitab atau orang atau kelompok. Bukan kita yang terjun sendiri, bukan, tapi menelaah, membaca buku-buku bantahan para ulama terhadap 4 poin tadi. Barakallahu fikum. Itu ilmun hayyun, katanya Syekh Rabi. Ilmu hidup, ilmu terapan langsung. Kita akan mengetahui dari uraian penjelasan para ulama tadi bagaimana cara ilmiah dalam membantah terkait dengan sebuah pemahaman, tahu bagaimana penyimpangannya, sisi penyimpangannya, cara mematahkannya dan segala macamnya. Itu ilmun hayy, ilmu hidup. Praktek langsung dari ilmu yang ada. Dan itu tugasnya para ulama. Kita hanya menukil dari mereka dan menelaah dan membaca buku-buku mereka. Aqul at-tafaqquh fid-din ismatun minal fitan. Maka kesimpulannya adalah tafaqquh fid-din, mengkaji bimbingan agama, itu keselamatan, penjagaan dari semua fitnah. Dari semua fitnah. Ini salah satunya. Sebab bagian daripada agama. Faqad kana as-salafu sallamahumullah minal fitani bil ilm. Dahulu kaum salaf, Allah selamatkan mereka dari ragam fitnah dengan al-ilm, dengan sebuah ilmu. Dan contoh yang paling masyhur di kalangan para ulama dan di kalangan kita semua adalah asbab wurud hadis Abi Bakr Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang cucu beliau Al-Hasan bin Ali. Beliau mengatakan inna ibni hadza sayyid wa sayuslihu bi atau wala'alla Allah yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Cucuku ini seorang tokoh, seorang sayyid, dan Allah pasti akan mendamaikan melalui dia di antara dua kelompok yang besar yang bertikai di kalangan kaum muslimin. Ketika pasukan Irak yang ketika dipimpin oleh Hasan bin Ali sepeninggal wafat ayahnya Ali bin Abi Thalib, mengumpulkan pasukan besar, pasukan Syam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hampir saja terjadi peperangan yang begitu besar, perang saudara yang begitu besar. Dua pasukan besar telah berkumpul. Melihat pemandangan itu, Abu Bakar teringat hadis ini. Dia langsung datang kepada Hasan bin Ali, menyampaikan riwayat ini dan minta dia turun dari jabatannya, diserahkan semua kepada Muawiyah. Alhamdulillah taufiq, dengan taufik Allah Azza wa Jalla dan dengan ilmu sabda Rasul yang disampaikan sama Abu Bakar Ats-Tsaqafi, Al-Hasan pun turun dan menyerahkan semuanya kepada Muawiyah, dan pertumpahan darah pun tidak terjadi dengan taufik Allah Azza wa Jalla, dan umat Islam pun bersatu padu ketika itu, dan tahun itu disebut dengan tahun Amul Jamaah, terjadi pada tahun 40 Hijriah. Dan semua urusan dilimpahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan demikian selesai masa khilafah nubuwah dan masuk pada masa al-muluk, masa raja, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma adalah awwalu mulukil Islam, raja Islam yang pertama. Dimulai masa daulah Bani Umayyah dengan beliau. Intinya semuanya bersatu padu. Fitnah besar, pertumpahan darah bisa dielakkan dengan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan ilmu. Tafaqquh fid-din. Allah selamatkan salafun salih dari fitnah yang ada. Tafaqquh fid-din ismatun minal fitan. Maka tafaqquh, mengkaji, mempelajari agama Allah ini penjagaan dari semua fitnah yang ada. Faqul wa intilaqan min hadzal hadil azim, maka berpijak, berlandaskan ya dari bimbingan yang agung ini, yakni sibuk dengan ilmu tafaqquh fiddin, menyelamatkan kita semua dari fitnah. Katabtu nasaiha musalsalatan,
saya menulis. Saya menggunakan bahasa katabtu dikarenakan sudah saya tulis sebelum ini muqaddimah saya tulis. Saya telah menulis, itu bahasanya. Saya telah menulis nasaiha musalsalah, nasihat yang menggunakan silsilah, nasihat berseri dengan silsilah litullabi untuk murid-muridku, para santriku, khariji Ma'hadil Bayin al-Islami, alumni Ma'had al-Bayin al-Islami. Dikarenakan ini nasihat saya masukkan dalam grup Tullab al-Bayyinah. Ini grup hanya orang-orang yang sudah selesai belajarnya atau sudah bukan lagi di pondok al-Bayyinah. Dikatakan alumni al-Bayyinah. Di situ. Fa'aqul fahiya kal qawaidi wal dawabit. Ini nasihat seperti kaidah atau dhabit. Allati yanbaghi li kulli muslimin 'amatan wa kulli salafin khassah. Yang mana seyogyanya bagi setiap muslim secara umum dan setiap salafi secara khusus mura'atuha, memperhatikan kaidah tadi, dhabit tadi yang ada pada nasihat-nasihat tadi indal fitan, ketika terjadi ragam fitnah. Wa fi ayyamil fitan, dan di masa-masa atau di hari-hari fitnah. Dan ini yang penting untuk kita semuanya memahami sesuatu dengan kaidah ilmiahnya, dengan dhabit ilmiahnya, barakallahu fikum, sehingga menjadi pegangan kuat untuk menghadapi apapun fitnah yang terjadi dan dalam masa fitnah dimanapun dan kapanpun kita hidup padanya, barakallahu fikum. Wa qad balagat hadhihi silsilatu 50 nasihatan fi masail iddatin, dan sungguh silsilah ini telah sampai atau mencapai 50 nasihat dalam masalah yang beragam masalah yang diangkat di sini. Wa samaituha, dan saya menamakan risalah ini atau silsilah nasihat ini dengan an-nasaiha al-musalsalata al-muhimmata litullabil haqqi was sunnati 'indal fitanil mudlahimmah. Terjemahannya, nasihat musalsal yang berseri, yang penting bagi para pencari al-haq dan sunnah ketika fitnah yang berkecamuk, yang dahsyat. Asallallahu al-azim Rabbul arshil karim ay yanfa'a biha katibaha wa qari'aha wa yaj'alaha fi mizan hasanatihim. Maka saya memohon kepada Allah Zat yang Maha Agung, Rabb arsy yang mulia, semoga Allah berikan kemanfaatan dengan silsilah ini, yang menulisnya saya sendiri, wa qari'ah, dan yang membacanya, dan semoga Allah menjadikan ini semua silsilah ini di mizan kebaikan mereka semua. Kata-kata hum kembali pada saya selaku sang katib dan para qurra yang membaca nasihat ini. Asallallahu ta'ala ayyuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah memberikan taufik pada kita dan pada antum semuanya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa ayyu'izana wa iyyakum min jamil fitani ma dhahara wa batan. Dan semoga Allah berikan perlindungan, Allah melindungi kita semua dan antum sekalian dari semua ragam fitnah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asal yaumul Jum'ah 13 November tahun 2020 Masehi, al-muwafiq 27 Rabiul Awal 1442 min Hijrah an-Nabawiyyah. Ini tanggal saat saya menulis muqaddimah ini. Uhibbukum fillah, Abu Abdullah Hudin Ibn Hasan Nuri As-Sidawi, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li ahlihi wa auladihi. Demikian muqaddimah risalah ini sebagai majlis pertama penjelasan daripada buku ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.